Oke guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, hari ini Bang Saka kedatangan tamu Kakanda Miryadi yang beralamatkan ataupun rumahnya di Pekon Tanjung Baru ya Kang ya, yaitu Kabupatennya Tanggamus, Kecamatannya Ulublu, Pekonnya kita larinya Tanjung Baru. Dan lokasi kebunnya Bang Saka ini ada di desa ataupun dusun Danau Raya. Oke Kang, di sini saya ini berbagi ya Kang ya, bukan menggurui ataupun mengajari. Intinya hanya berbagi, sharing bareng, semoga bermanfaat lah bagi Kakang, bagi teman-teman di luaran sana ya. Bagi teman-teman di luar sana, semoga bisa menyimak dan menerapkan di kebun masing-masing. Alhamdulillah hari ini saya bersama Kakanda Miryadi menyempatkan diri, selain membuat konten di sini, mengedukasi teman-teman di luar sana. Oke guys ya. Oke Kang, monggo Kang, apa yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan Kang. Baik, terima kasih kepada Adinda Edi. Terima kasih ucapan saya tidak bisa berkunjung langsung kebunnya Kang Edi ini yang beralamatkan di Danau Raya, Pekon Tanjung Baru. Saya sebelumnya mengapresiasi sekali bahwa kebun ini sangat maksimal untuk perawatan batang. Namun intinya kami tetap ingin belajar, karena kalau di perkebunan kopi khususnya saya pribadi masih dianggap channel besar, tapi saya studi banding dan saya langsung real melihat langsung di kebun ini sangat cocok dengan hati nurani saya, dan ini sudut pandang saya ini sudah sangat maksimal. Tapi ini Mas Edi, ada sesuatu hal yang perlu saya pertanyakan, karena kebanyakan mayoritas di wilayah kita ini kan banyak tugu sari. Siap. Jenis pohon tugu sari yang kita kembangkan. Siap. Namun di situ banyak mengalami kesulitan untuk pengaturan bahan. Siap. Jadi maksud saya untuk settingan as di klon tugu sari ini seperti apa? Oke, siap. Supaya kita bisa lebih memudahkan untuk penyetingan as. Ini mohon dijelaskan. Siap. Oke guys ya. Baik buat Kakang sendiri. Kita untuk awal-awalan ya Kang ya. Ya. Jadi kalau awal-awalan itu yang harus benar-benar kita pahami itu untuk bahasanya itu membuka jalan nih ibarat usaha tadi ya. Jadi kembali lagi ke klon tugu sarinya. Awal itu yang kita setting as dulu Kang. Jadi paling banyak as itu yang rekomen bagi saya untuk diterapkan oleh teman-teman semuanya, khususnya buat Kakang sendiri. Itu paling banyak itu 3 Kang. Itu maksimal ya? Maksimal 3. Itu tapi asnya ada 2 karakter Kang. 2 kategori bahasanya. Jadi yang pertama itu as bonggol ataupun as pokok, yang kedua as dahan. Tapi yang kita bahas ini kan as bonggol, as utama. Itu 3 Kang. Nah, jadi pertanyaan Kang, kenapa harus kita setting as tapi kok terlalu sedikit? Oke, di sini akan saya jawab ya Kang ya. Keunggulannya kita setting as, kita bisa simpan bahan itu banyak Kang. Lebih banyak. Ya. Karena kenapa? Karena kalau kita logikanya begini Kang, ketika as kita itu bisa sampai 5, 6, 7 bahkan lebih. Bagaimana kita bisa menata bahan? Jadi di situ dia saling menumbur antara bahan satu dengan bahan yang lain. Intinya saling tumpang tindih dia Kang. Jadi gagalnya nanti Kang di saat mata yuyu ataupun mata ketam, dan terakhir untuk menentukan keberhasilan petani kopi itu di fase degan Kang. Makanya kan terjadi kerontokan karena bahan kita tumpang tindih, ketika kena sinar matahari itu tidak tembus. Makanya kadang kalau terjadi kelembapan itu penggereknya banyak di situ kan. Terus di saat fase degan di situ kita yang KO-nya Kang. Oke, terus monggo apa lagi Kang? Untuk standar, standaritas penyimpanan bahar, apakah harus sesuai dengan NDPL atau gimana? Oke, itu untuk ini titik tumbuh ya Bang, ya Kang ya. Untuk titik tumbuh Kang, kita menyesuaikan MDPL Kang. Oh, begitu ya. Ya, jadi untuk wilayah Ulublu Tanggamus, saya menyarankan ambillah titik tumbuh di bulan 10 Kang. Termasuk wilayah kita ya? Iya. Yang ada di Pekon Tanjung Baru. Tanjung Baru. Maksimalnya di bulan 10. Di bulan 10. Jadi berarti itu udah titik tumbuh maksimal.
Jadi untuk ngambil titik tumbuh itu Kang, di situ ada pengenalan bahan Kang. Jadi pengenalan bahan yang dimaksud setelah kita lakukan pemangkasan, kita habiskan sampai di bulan 9, jangan kita pelihara. Oh, jangan pelihara. Nah, nanti turun. ya ketika dia sudah memasuki bulan 10, di situ dia mulai tumbuh tunas Kang. Kecil-kecil dia di situ. Jangan dulu diganggu Kang. Kapan kita mengganggunya ataupun sortasi awalnya? Kita sortasi awal jika bahan tersebut atau tunas tersebut sudah ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya bagaimana? Kita sudah bisa menentukan mana yang ranting, cacing, dan raja. Kalau tunas raja Kang, dia di ruas kedua ataupun ruas ketiga sudah mengeluarkan sirip seperti ini Kang. Nih. Oh iya itu ya. Nih, sirip. Ini kan full sirip nih. Nih. Tuh. Ini tunas raja. Kalau dia tunas cacing ataupun tunas ranting, dia cuma sepatu seperti ini Kang. Iya, iya. Nih, dia tanpa sirip. Tanpa sirip. Jadi apa ya? Keunggulannya kita simpan bahan raja itu ya Kang ya. Nggak perlu banyak Kang. Cukup dia 1, 2, 3, 4. Sudah mengalahi kita simpan ranting tadi 20 ranting. Oh iya, iya, iya. Benar tidak? Benar, benar. Boleh kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan kita simpan 10 ranting. Udah penuh kalau kasih ini. Iya. Tapi ranting semua. Iya. Dibandingkan dengan raja 1. Belum dia disirip, belum ranting poros. Ranting poros. Kan seperti itu logikanya. Jadi unggul mana ataupun maksimal mana, ya sudah pasti maksimal tunas raja. Ya, itu untuk membahas masalah titik tumbuh ya Kang ya. Iya, iya, iya. Memang yang pertama kita menyesuaikan MDPL di situ. Jadi kalau MDPL sekian, oh ini harusnya ngambil titik tumbuh di bulan ini. Tuh, nggak apa lagi pupuk? Apa kita bahas ke pupuk? Dengan ini apa? Ini kan perawatan katakanlah perawatan batang ya. Ya. Ini kita titik tumbuh di Oktober katakanlah. Kemudian ranting sudah kita bedakan mana ranting produksi, Ya. dan mana ranting raja. Setelah memang bahan sudah maksimal untuk pemupukan, apa memang kita ada jadwal tertentu untuk di wilayah kita Ulu Belu ini? Oke, Dan siap. jenis pemupukannya apa saja yang perlu kita rekomendasikan di dalam perkebunan kita? Oke, siap. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya Kang ya. Ya. Jadi itu buat inspirasi teman-teman di luar sana itu sangat bagus. Oke, di sini akan kita jawab, di sini kita berbagi ya Kang ya. Siap. Jadi untuk nutrisi di sini Kang. Bahasanya nutrisi lah kalau anak-anak muda zaman sekarang itu, milenial itu. Jadi untuk pupuk itu, untuk nutrisinya itu bahasanya di situ kita untuk jenis-jenisnya dulu ya Kang ya. Kita di sini Kang apa ya Kang ya? Selalu tiap tahun memakai pupuk subsidi Kang. Yang harganya ekonomis, karena bahasa pupuk ini saya tidak bisa mematok harus pupuk ini karena menyesuaikan dompet kita masing-masing ya Kang ya, apa mampunya. Kalau misalnya nggak mampu yang non, kita beli yang subsidi. Kalau kita misalnya mampu yang non, ya kita beli non di situ. Jadi saya tidak bisa merekomendasikan harus pupuk ini. Terus yang kedua Kang, untuk unsur-unsurnya di situ ada urea ya Kang ya, terus Ponska dan mutiara. Tapi untuk mutiaranya Kang, di sini saya pribadi tidak saya campur Kang. Jadi khusus untuk pengocoran. Jadi nanti kita sambung lagi di balik layar untuk pengocorannya Kang ya. Jadi di situ ya Kang ya, untuk pemupukannya urea, Ponska. Kalau misalnya Kakang sendiri mau dicampur sama mutiara, monggo silakan. Intinya menyesuaikan kemampuan kita masing-masing ataupun dompet kita masing-masing ya Kang ya. Jadi untuk pemupukan kan Kang, ini 1 tahun Bang Saka ini untuk pemupukan itu mencapai 2 kali pemupukan. 2 kali pemupukan. Untuk pemupukan pertama kita bisa ambil di bulan 4 ataupun bulan 5 bisa. Jadi untuk pemupukan kedua bisa diambil di bulan 11 ataupun bulan 12. Itu pemupukan akhir. Kalau lewat di bulan 12 Kang, jadi bahasanya bukan 1 tahun 2 kali Kang. Cuman 1 tahun sekali karena udah lewat tahun dia. Itu. Oke, monggo Kang, apalagi? Oh, saya rasa cukup ya. Karena nanti saat dari sini insya Allah nanti akan kita undang. Siap. Jadinya nanti kita langsung praktek di kebun kita. Siap. Kita alamatkan di Sunda Terkandis, Siap. Tanjung Baru.
karena punya saya itu lumayan Iya, ya. uwal-uwalan. Ya. Jadi mohon arahannya, mohon nanti bantuannya supaya nanti bisa seperti ini. Siap. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya juga sudah bisa berkunjung di kebunnya Mas Edi Sakai. Oke ya guys ya, mungkin cukup sekian dulu konten kita hari ini. Saya bersama Kakanda Miryadi dan saya khususnya Bang Saka undur diri dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.